Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu saudari dan saudara rahimahullah. Alhamdulillah, malam ini hujan turun. Jangan lupa untuk mengamalkan salah satu sunnahnya, yaitu berdoa dengan mengucap Allahumma sayyiban nafi'an, semoga hujan yang turun mendatangkan keberkahan dan memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah pada pertemuan yang lalu saya sampaikan kisah dari Taurat, maka pertemuan malam ini akan saya sampaikan satu kisah dari salah seorang sahabat yang namanya mirip dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Hanya sahabat ini lebih dikenal dengan Sa'id bin Zaid. Letak kemiripannya adalah sahabat ini belum pernah sekalipun doanya tertolak atau tertunda. Sa'id bin Zaid itu salah satu sahabat Nabi yang belum pernah doanya tertolak atau tertunda. Sama seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas, kenapa doanya selalu terkabul? Karena punya latar belakang. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas adalah sahabat Nabi yang hidupnya berkhidmat untuk Nabi, berkhidmat untuk melayani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai suatu ketika saat Nabi berkemah di satu lembah, menuju perjalanan yang jauh, berhenti sejenak. Kemudian secara sadar mempersiapkan kebutuhan Nabi, karena kemahnya di padang pasir dan Sa'ad itu mengetahui kebiasaan Rasul kalau malam dia mulai, maka dia berpikir bagaimana menyediakan air untuk keperluan Rasulullah. Dan betul apa yang dipikirkan Sa'ad. Ketika malam tiba, Rasulullah bangun sementara sahabat yang lain belum terbangun. Ketika Rasulullah bangun keluar dari tendanya, Sa'ad langsung bertanya, "Ya Rasulullah, apakah Rasulullah membutuhkan air?" "Ya, saya sudah siapkan air untuk Rasulullah." Dan air itu digunakan untuk wudhu karena akan melaksanakan qiyamul lail. Setelah Rasulullah mengambil air wudhu,
Maka kemudian Rasulullah bertanya kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, terima kasih telah berkhidmat kepadaku. Maka sekarang aku akan bertanya kepada kamu minta apa? Itu pertanyaan Rasulullah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Saat kamu minta apa? Ini bapak-bapak kalau ketemu Rasulullah kira-kira mau ngomong apa? Nah, Mas Dawa kalau dikasih kesempatan bertemu Rasulullah mau minta apa? Kalau Mas Dawa minta surga kan? Kalau Mas Dawa minta biar pintar. Kalau yang lain minta apa? Kalau ketemu Rasulullah mau minta apa? Saat itu permintaannya sederhana. Ya Rasulullah, doakan supaya semua doaku itu terkabul. Itu permintaan Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa tadi permintaannya? Minta supaya semua doanya diijabah. Dan yang diucapkan oleh Sa'ad apa? Minta supaya satu surga bersama Rasulullah. Jadi satu permintaan yang sederhana tapi dapat semuanya. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman, selain daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, itu ternyata juga ada sahabat yang namanya Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ini juga salah satu sahabat Nabi yang doanya juga tidak pernah tertolak. Maka hati-hati dengan orang-orang yang semacam ini. Karena sekelas Umar bin Khattab saja takut. Sekelas Umar bin Khattab saja takut. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa ketika Umar menjadi khalifah, ada seorang wanita yang menunggang kuda, tentu disertai mahramnya. Akan tetapi saking kencangnya angin, kemudian tersingkap pakaiannya dan nampak kakinya. Dan itu diketahui oleh khalifah. Dan khalifah menegakkan hukum. Siapapun yang menampakkan auratnya di depan umum, maka wajib dikenakan takzir. Takzir ini macam-macam bentuknya, bisa denda, bisa kurungan penjara, bisa cambuk. Dan di saat itu Sa'ad pun menyaksikan. Maka terjadi sedikit perbedaan antara Sa'ad dengan khalifah. Khalifah bersikukuh wanita itu harus ditakzir. Kata Sa'ad, jangan. Karena dia tidak sengaja menunjukkan auratnya. Karena dia tidak dengan sengaja melakukannya. Itu semua karena kencangnya angin yang berembus. Sedangkan posisinya di atas kuda yang lebih tinggi daripada kudanya. Tahu karakter Khalifah Umar? Karakter Khalifah Umar kalau sudah ngomong A tidak bisa dirubah dengan huruf apapun. Bahkan termasuk orang yang pernah menolak mendengar kabar Rasulullah meninggal adalah Khalifah Umar. Tidak percaya. Maka dia tetap harus ditegakkan hukum. Akhirnya yang namanya Sa'ad sampai mengatakan, wahai Khalifah, apakah aku harus berdoa kepada Allah agar Allah menunjukkan keadilan ini? Apa yang dilakukan oleh
khalifah, cambuknya dijatuhkan. Jangan. Karena kalau yang sudah berdoa saat pasti diijabah, pasti dikabulkan, dan waktunya tidak menunggu lama. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, sementara Sa'id bin Zaid itu disebutkan di dalam riwayat Sahih Muslim, an Sa'id bin Zaid bin Amr ibn Nufail anna arwa fasamdahu fi ba'di dari faqala da'uha wa iyyah fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man akhadha shibran min al-ardi bi ghairi haqqin waqtahu fi sab'i ardin yawm al-qiyamah Allahumma in kanat kadhibah fa'in basra waj'al qabraha fidana qala qara'aytuha amya taltamisul jabal taqul asabatni da'watu Sa'id ibn Zaid fa bainama hiya tamshi bid-dar ala bi'rin bid-dar fa waqa'at fiha faqat. Peristiwa itu terjadi secara nyata kaitan dengan doa Sa'id bin Zaid. Kalau yang pertama tadi adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dikisahkan dari Sa'id bin Zaid Amr bin Nawfal bahwa Arwa memperkarakan terkait sebuah rumah di pelajaran kita. Sa'id berkata, biarkan dia, karena aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mengambil sejengkal tanah yang bukan haknya, maka tanah itu akan dikalungkan padanya dalam 7 bumi pada hari kiamat. Dan dia berdoa, ya Allah, jika ia dusta maka butakan penglihatannya dan jadikan kuburan sebagai rumahnya. Kemudian perawi itu menyatakan, aku melihat wanita itu akhirnya betul-betul buta karena doa daripada Sa'id bin Zaid. Wanita itu betul-betul buta. Kemudian dia berjalan tertati-tati tidak melihat apa yang di depannya, sambil kemudian dia menyesal bahwa apa yang terjadi padaku itu karena doa dari Sa'id bin Zaid. Saat berjalan di dalam rumah, ia melalui sumur yang berada di dalam rumah, lantas ia masuk ke dalam sumur. Kejadian itu tidak lama setelah Sa'id bin Zaid berdoa karena orang itu mengambil sejengkal tanah yang bukan milik haknya. Bapak Ibu, doa orang-orang yang puasa itu mustajab. Sejak mulai sahur sampai buka, maka doakanlah yang baik-baik saja. Jangan sampai ketika kita terpancing sedikit kemarahan emosi, kemudian berdoa yang tidak baik, khawatir hal itu juga akan kembali pada diri sendiri. Maka manfaatkan kesempatan Ramadan ini untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya doa-doa yang baik. Jangan sampai doa yang tidak baik, karena dampaknya akan sangat serius. Lah kenapa para sahabat ini doanya selalu diijabah? Satu, karena Rasulullah memang mendoakan ketika diminta, termasuk oleh Sa'ad bin Abi Waqqas tadi. Apa yang kamu minta? Ya Allah, doakan supaya doa saya itu selalu diijabah. Yang kedua, sahabat Nabi selalu menjaga perutnya, mulutnya, dari sekecil apapun makanan haram. Makanan haram itu bukan berarti babi, tidak. Makanannya halal tapi cara mendapatkannya haram. Itu pengaruh doa kita.
mau puasa sampai setahun pun kalau masih kemasukan barang haram di perutnya, di mulutnya, jangan harap doa itu dijawab. Ya. Yang ketiga, kenapa doa-doa itu dijawab? Karena mereka birrul walidain. Mereka berbakti kepada orang tua. Seperti kisahnya Uwais, kisahnya Al-Qamah. Itu orang-orang yang birrul walidain dan doanya dijawab. Maka jangan lupa dalam doa selalu mendoakan kedua orang tua. Yang masih hidup, apalagi yang sudah tidak ada. Karena yang sudah tidak ada membutuhkan doa kita. Sekalipun yang masih hidup masih bisa berdoa, tapi tetap kewajiban anak adalah mendoakan orang tua. Dan tidak ada kerugian bagi anak yang mendoakan orang tua kecuali akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah Sa'ad bin Abi Waqqas, jadilah seperti Sa'id bin Zaid, jadilah seperti sahabat-sahabat yang lain yang ketika meminta sesuatu sederhana tapi akan mendapatkan semuanya. Maka ketika ada pertanyaan apa yang akan Anda katakan kepada Rasulullah, jika Allah menghendaki Anda dipertemukan Rasulullah, jangan sekali-kali minta dunia. Hina sekali seorang muslim berdoa khusyuk, apalagi ditakdirkan ketemu dengan Rasulullah, kok mintanya ecek-ecek. Minta yang terbaik untuk akhirat kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Ramadan ini doa-doa kita semua dijawab oleh Allah. Dan saya berpesan jangan lupa doakan orang tua. Jangan lupa doakan orang tua. Dimanapun mereka berada. Karena itu akan menjadi asbab terkabulnya doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, itu yang bisa saya sampaikan pada khutbah malam hari ini. Semoga ibadah kita selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ke depan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan umur panjang. Semoga kita bisa menyelesaikan amal ibadah selama 1 bulan penuh. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.